Halo Sobat Pool semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rahmat Mulyadi di channel Poolnesia, channelnya kontraktor spesialis kolam renang. Hari ini saya sedang berada di proyek Poolnesia yang ada di PIK 2 Jakarta Utara ya. Nah, eh, kira-kira seperti apa untuk detail pembuatan kolam renangnya? Nah, untuk kolam renang itu adanya di halaman belakang ya. Nanti kita masuk lewat bagian ini. Nah, nanti tapi proyeknya ada di sebelah sana ya. Kita langsung aja ke dalam. Ya, saya udah berada di area kolam renangnya. Jadi ini kolam renang itu berada di halaman belakang ya, di taman belakang. Nah, buat sobat bola semua yang punya rumah di PIK 2 dan mau bikin kolam renang, kira-kira ukuran yang bisa dibikin tuh segini nih. Nah, untuk lebarnya di 2 meter dan untuk panjangnya ini kita bikin di 7 meter. Sebenarnya kalau untuk panjangnya bisa dimaksimalin sampai 10 meter. Cuman karena memang di sini ownernya pengen ada space lain selain kolam, jadi kolamnya 7 meter aja gitu. Nah, saya jelaskan lebih lanjut. Untuk kedalamannya itu kita bikin di 160 cm. Di 160 cm dari bibir kolam ke lantai. Dan untuk airnya nanti diisinya tuh turun 10 cm dari bibir kolam. Jadinya 150 cm, kira-kira segini saya nih. Saya tingginya 165 cm. Nah, karena memang ini sistemnya skimmer ya. Jadi air itu tidak full sampai dengan ke bibir kolam. Nah, nanti skimmernya itu adanya sebelah sini. Nah, nanti saya jelaskan lebih lanjut ya untuk yang lain-lainnya. Nah, nanti saya akan turun gitu. Oke, langsung aja kita turun ke bawah. Nah, ini saya udah masuk ke dalam kolamnya. Jadi ini saya gambarin ya untuk tinggi 160 cm itu kira-kira segini nih. Nah, ini saya tingginya 165 cm. Nah, ini masih sisa 5 cm aja, tapi nanti airnya tuh sebenarnya cuma segini doang nih. Jadi sekuping saya gini. Nah, lanjut ke tadi pembahasan tentang sistem skimmer ya. Jadi skimmernya tuh adanya sebelah sini nih. Nah, skimmer udah kita bawa, tinggal dicor aja. Nanti pengecorannya tuh ini butuh keahlian ya, jadi nggak boleh sembarangan karena salah-salah bisa bikin bocor. Nah, kalau kita yakin udah sering install skimmer dan berpengalaman, jadi yakin untuk instalasi skimmer itu nggak akan bocor dan kita berani kasih garansi juga 5 tahun. Dan untuk semburan inletnya nanti adanya dari sebelah sini, kita kasih 3 titik ya, 3 titik. Untuk lampunya ada di sebelah sini, lampunya 2 titik, dan untuk mainstreamnya ada di sebelah sana. Nah, untuk ruang mesinnya ada di atas tadi, nanti kita tunjukin di ruang mesinnya. Nah, untuk proses pekerjaannya, jadi sampai dengan sekarang itu prosesnya sudah sampai ke finishing ya. Nah, buat teman-teman nanti yang nyariin video progres pekerjaan di PIK 2 ini dari nol sampai dengan sekarang, saya nggak bikin ya. Jadi ini video pertamanya. Nah, untuk hasil progres sampai dengan finishing ini. Tapi nanti ada video pendek lah. Nanti kita dari dokumentasi harian kita bisa bikinin videonya. Nah, untuk prosesnya dari awal saya jelasin aja nih. Untuk prosesnya pertama kita lakukan penggalian dulu ya. Untuk kita lakukan penggalian, setelah digali kita bikin pasangan bata hebel ya. Jadi kira-kira tebal hebelnya itu 10 cm. Nah, jadi setelah hebel itu eh, nanti baru pembesian dan cor. Nah, tujuannya pasang hebel itu untuk membatasi supaya pekerjaan kita pasang besi dan lain-lainnya tuh dan pembetonan itu tidak bersentuhan langsung dengan tanah. Sama yang di lantai juga kita bikin lantai kerja dulu gitu. Nah, tujuan juga sama supaya si besi lantai itu tidak bersentuhan langsung dengan tanah yang bikin karatan. Nah, setelah selesai pasang bata keliling gitu kan. Nah, sama lantai juga bikin lantai kerja full. Nah, lanjutin dengan pasang besi. Nah, untuk besinya sendiri untuk lantai full besi 10 dan untuk slope-nya itu besi 12 mili dengan ikatan besi 8. Nah, untuk lantai besi 10 2 lapis ya. Jadi jarak anyamnya itu di 20 kali 20 cm. Nah, bikin 2 lapis kayak gini, 2 susun ya. Nah, terus untuk di dindingnya sama 2 lapis juga, jarak anyamnya di 20 cm juga. Tapi untuk yang di dinding ini nanti
besi horizontalnya itu pakai besi 8 mili. Nah, setelah pembesian baru dilanjutkan dengan backcasting kayu ya. Jadi besi diikat semua. Nah, baru lanjutin backcasting kayu. Dan backcasting kayu itu buat menentukan berapa tebel coran di dinding dan di lantai. Nah, untuk tebel corannya sendiri yang di dinding itu di 12 cm ya. Dan untuk di lantai 15 cm. Nah, setelah pembesian backcasting kayunya selesai, baru dilanjutkan ke proses pengecoran. Nah, untuk pengecoran kita lakukan langsung selesai ya, jadi nggak nunda-nunda hari ini ngecor lantai, besok ngecor dinding itu. Jadi langsung kita dinding dan lantai sekaligus gitu. Nah, setelah proses pengecoran dilanjutkan dengan waterproofing ya, waterproofing. Nah, waterproofingnya juga kita bikin 2 lapis ya, jadi lapis pertama dulu, setelah agak kering baru lapis keduanya. Nah, itu yang bikin kolam kita itu tidak bocor dan kita berani kasih garansi sampai dengan 5 tahun. Nah, setelah semuanya selesai waterproofing baru dilanjutkan ke plesteran ya, ke plester. Nah, setelah plesteran selesai semua lantai dan dinding, baru inilah sampai ke tahap yang sekarang, pemasangan keramik atau mosaik gitu ya. Nah, untuk keramiknya sendiri dipilih sama ownernya itu yang motif ini nih. Nah, jadi motif mosaik. Nah, cuman ini tuh sebenarnya keramik ukuran 30 x 30 cm, lembarannya 30 x 30 cm. Nah, seperti ini saya kasih contoh khusus. Nah, ini KW1. Kalau yang KW2 itu biasanya prekatnya itu dia nggak bisa diisi nut. Nah, untuk Project Polynesia kita selalu berikan yang KW1. Nah, ini keramiknya keramik Athena ya, keramik Athena. Ini tebel ya dan bagus ya. Nah, untuk motifnya seperti ini. Nah, sebenarnya untuk keramik Athena ini motifnya ada banyak ya. Ada yang mirip mosaik kuda laut juga ada yang mirip batu Sukabumi juga ada. Nanti bisa ditampilkan motif-motifnya. Ini lebih banyak. Nah, ini taruh lagi sini. Nah, untuk tampilan ukuran perekatnya ini 5 x 5 cm ya. Jadi nanti tampilannya tuh mirip mosaik gitu ya. Nah, yang udah di nut ada juga nih sebelah sana yang udah di nut, nanti bisa ditampilkan ya footage-nya. Nah, untuk nutnya kita pilih yang warna putih ya. Kita pilih yang warna putih. Nah, terus ini kelihatan dinding udah selesai semua dan untuk lantai masih dalam progres. Nah, jadi untuk akses naik turunnya, karena ini dalam juga ya, lumayan 150 cm 160 cm, akses naik turunnya itu kita bikin tangga. Nah, tangganya seperti sebelah sana. Nah, ini tangganya kita bikin yang ukuran bentuknya bulat-bulat gitu ya. Jadi untuk bulat ini efektif untuk kolam kecil. Kenapa? Karena dia nggak terlalu banyak makan space, tapi fungsional juga. Jadi 3 trap udah cukup, walaupun sininya agak tinggi, nanti kan kita di dalam air kita ngambang ya, jadi nggak terlalu kaget juga gitu ketika turun gitu. Nah, dari atas ke trap pertama itu 30 cm ya, jaraknya antar trap itu 30 cm. Nah, ini aja yang paling bawah, ini kira-kira 60 cm atau 80 cm 60 cm ini. Nah, terus efektifnya itu jadi gini, untuk efektifnya tadi saya bilang tuh, nah untuk yang sebelah sini masih ada space untuk berdiri, jadi berenang, bisa start dari situ menuju ke sana gitu. Nah, kita lanjut ke ini ya, ke atas lagi, kita lihat ruang mesinnya. Kita naik. Nah, jadi ruang mesinnya ada di bawah sini. Saya pilih di sini, kenapa? Karena ini di atas ada ada kanopi, jadi nggak langsung bener-bener outdoor atau langsung kena hujan gitu ya. Nah, jadi untuk meminimalisir nanti tuh ruang mesinnya kemasukan air gitu. Ya, walaupun bisa juga kalau misalkan bener tempatnya itu bener-bener outdoor, bisa juga. Tapi itu lebih lebih tricky. Nah, lebih butuh trik untuk supaya si air hujan itu nggak sampai masuk ke ruang mesin dan tampilan ruang mesin itu bisa selaras dengan area sekitarnya gitu. Nah, kalau ini
udah ada kanopi, jadi sedikit berkurang untuk resiko air hujan masuk ke ruang mesin. Nah, untuk ruang mesinnya sendiri ukurannya itu di 120 kali 120 cm. Dalamnya di 120 cm juga. Ini yang kelihatan ini hanya manhole-nya aja. Nah, manhole-nya ini ukuran 80 kali 80 cm. Saya belum bisa masuk karena ini masih proses ya. Jadi di dalam itu masih banyak air. Ini buat dipakai buat ngerendam keramik juga. Nah, untuk lantainya itu udah di keramik. Nah, udah selesai. Nah, ini di sebelah sini pipa-pipa untuk ventilasi. Jadi kita bikin ventilasi udara supaya di dalam ruang mesin ini tidak pengap atau tidak panas gitu ya. Dan apa namanya, si mesin juga tidak lembab gitu ya. Dan untuk apa namanya, memperpanjang umur pakai mesin. Nah, di sebelah sana nanti ada dudukan mesinnya udah dibikin juga itu. Nah, sama pipa-pipanya juga udah masuk ke ruang mesin semua, dan kabel juga udah masuk ke ruang mesin semua gitu ya. Nanti tinggal kita review lagi, buat video lagi pada saat mesinnya udah dipasang ya, insya Allah. Oke, kira-kira itu aja update project Poolnesia yang ada di PIK 2 Jakarta Utara ini ya. Terima kasih udah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.